Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul tentang arbitrase. Nah, untuk materi awal akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian arbitrase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elda di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengertian arbitrase. Nah, arbitrase itu sebuah lembaga yang mana lembaga arbitrase ini merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang juga bisa disebut sebagai pengadilan wasit. Sehingga para arbiter dalam peradilan arbitrase berfungsi sebagai layaknya wasit dalam suatu pertandingan. Arbitrase biasa dilakukan oleh para pengusaha, baik yang nasional maupun yang internasional, sebagai suatu cara perdamaian untuk memecahkan ketidaksepahaman pihak-pihak di bidang kegiatan komersial. Bidang komersial tersebut meliputi transaksi untuk ekspor impor makanan, perjanjian distribusi, perbankan, asuransi, pengangkutan penumpang, pesawat udara, kapal laut, konsesi, perusahaan joint venture, dan lain-lain. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, ternyata tata cara penyelesaian cara damai seperti arbitrase banyak dimanfaatkan juga di bidang-bidang sengketa tentang franchising, penerbangan, telekomunikasi internasional, dan penggunaan ruang angkasa komersial. Bahkan ada yang menghendaki agar ditetapkan juga dalam pelanggaran terhadap keamanan lingkungan. Kemudian pada dasarnya yang menjadi kekuatan hukum arbitrase sendiri itu terdapat di pasal 615 sampai 651 yang ada dalam Reglement Acara Perdata, dan juga terdapat dalam pasal 377 Reglement Indonesia yang diperbaharui, dan terdapat dalam pasal 705 Reglement Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura, dan juga terdapat di KUH Perdata. Nah, sebenarnya selain arbitrase ada 4. Yang pertama itu ada mediasi atau negosiasi. Yang kedua itu ada bidang pemutus administrasi. Yang ketiga itu ada ombudsman. Dan yang terakhir ada internal tribunal. Tetapi arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa alternatif yang paling populer dan paling luas digunakan orang dibandingkan dengan institusi penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh institusi arbitrase ini. Apa saja kelebihan-kelebihannya? Yang pertama, itu dijamin kerahasiaan sengketa oleh para pihak. Yang B, dapat dihindari keterlambatan atau kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif. Yang C, para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan juga adil. Yang D, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Yang E, putusan arbiter atau arbitrator merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara atau prosedur yang sederhana ataupun dilaksanakan secara langsung. Kemudian yang F, keputusan arbitrase umumnya final dan binding atau tanpa harus naik banding atau kasasi. Kemudian yang G, proses arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas. Kemudian yang terakhir yang H, hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih rileks. Nah, jadi arbitrase ini merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka. Nah, selain itu, di samping yang bersifat nasional, institusi ini juga ada yang bersifat internasional. Jumlahnya banyak dan terdapat di setiap negara. Di antaranya badan arbitrase tertua di dunia, yaitu ICSID, yang merupakan badan arbitrase tertua di dunia. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai pengertian arbitrase. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin dari Hatim 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Saya di sini akan membahas nomor 2 tentang klausura arbitrase. Pada prinsipnya, hanya perjanjian yang mensyaratkan adanya klausura arbitrase saja dapat diselesaikan melalui arbitrase, baik itu arbitrase ad hoc atau lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Ada dua macam klausura arbitrase, sehingga suatu sengketa perdata dapat diselesaikan melalui peradilan arbitrase, yaitu 1. Dengan dicantumkan klausura ke dalam perjanjian pokok yang berisi bahwa penyelesaian sengketa mungkin yang timbul dari perjanjian itu akan diselesaikan dengan peradilan arbitrase (pasal 1 ayat 1 nomor 3 Undang-Undang Arbitrase) atau biasa juga disebut dengan de compromiso. 2. Dengan suatu perjanjian tersendiri di luar perjanjian pokok. Perjanjian itu dibuat secara khusus setelah timbul sengketa dalam melaksanakan perjanjian pokok. Surat perjanjian semacam ini disebut akta kompromis (pasal 2 Undang-Undang Arbitrase). Dengan adanya klausura tersebut, maka akan meniadakan para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke dalam pengadilan negeri, wajib menolak atau tidak campur tangan dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase kecuali yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Aryani Rian dari HTN 3 akan melanjutkan presentasi dari kawan-kawan, yaitu pembahasan yang ketiga tentang prosedur beracara menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Nah, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase, maka secara garis besar hukum acara pada arbitrase tidak sama dengan beracara di pengadilan negeri. Mengenai acara yang berlaku di hadapan majelis arbitrase diatur dalam bab 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase, mulai pasal 27 sampai 58, yang garis besarnya adalah sebagai berikut, bahwa pada prinsipnya semua pemeriksaan sengketa oleh arbitrase atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup dengan menggunakan bahasa Indonesia kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase. Para dapat memiliki bahasa lain yang digunakan, jadi bisa pakai bahasa yang lain. Nah, permohonan diajukan oleh pemohon sendiri atau melalui kuasa hukumnya secara tertulis dengan melampirkan perjanjian yang bersangkutan yang memuat klausula arbitrase dalam bahasa Indonesia. Permohonan tersebut dikirim kepada termohon disertai permintaan agar dalam waktu 14 hari termohon memberikan jawaban atau tanggapan seperti pada pasal 39. Pihak pemohon sekaligus mengajukan tentang pilihan arbitrase secara tertulis dan
pihak arbiter yang bersangkutan memberikan pernyataan menerima atau menolak. Demikian juga pihak termohon bersamaan dengan jawaban, walaupun harus pengajuan arbiter pilihannya. Ketua majelis arbiter dipilih oleh kedua arbiter tersebut. Untuk lebih lengkapnya ada di dalam makalah kami, itu penjelasan tentang diagram. Silakan dilihat teman-teman. Selanjutnya sengketa yang dapat diselesaikan itu melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan-peraturan yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak bersengketa. Semisal tentang sah atau tidaknya suatu jual beli, asuransi, pengangkutan, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui lembaga arbiter adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian, seperti tentang yang tertuang dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Arbitrase, misalnya tentang pertahanan, adopsi anak, perceraian, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Salah kata kurangnya mohon maaf, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Mariasi akan melanjutkan penjelasan tentang biaya arbitrase. Pertama adalah tentang biaya pendaftaran 2 juta yang dibayarkan pada saat pendaftaran permohonan arbitrase. Yang kedua adalah biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter masing-masing untuk konvensi dan konvensi arbitrator yang sebagaimana berada di kolom kotak makalah tersebut. Bisa dilihat sendiri. Oke, selanjutnya adalah untuk klaim yang nilainya lebih besar dari 500 juta. Angka-angka tersebut perhitungan tarifnya menggunakan interpolasi. Dan selanjutnya biaya ini dibayarkan setelah Bani menerbitkan surat penagihan kepada para pihak. Tersebut tidak termasuk biaya pemanggilan, transportasi, dan honorarium saksi atau tenaga ahli yang diminta hadirkan oleh majelis arbitrase. Biaya ini menjadi beban pihak yang bersangkutan dan harus dibayarkan terlebih dahulu kepada Bani sebelum saksi atau tenaga ahli tersebut didengar kesaksiannya. Selanjutnya adalah biaya transportasi, akomodasi, dan biaya tambahan bila ada. Untuk arbiter yang berdomisili di luar kedudukan sidang terkait, biaya ini menjadi tanggungan pihak yang menunjuk atau memilih arbiter tersebut dan ditentukan besarnya oleh Bani akan dibayarkan kepada yang bersangkutan melalui Bani. Yang terakhir adalah biaya persidangan yang dilakukan di tempat selain tempat yang disediakan oleh Bani. Biaya ini meliputi biaya tempat persidangan, transportasi, dan akomodasi bila diperlukan, serta menjadi beban pihak yang minta atau menjadi beban para pihak apabila atas permintaan majelis arbitrase yang bersangkutan. Baik, saya Nurina Aulia. Saya akan menyampaikan rumusan masalah yang paling terakhir, yaitu tentang kekuatan putusan arbitrase. Sebagaimana yang dikatakan dalam penjelasan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Arbitrase, ditentukan bahwa pada dasarnya para hakikat dapat mengadakan perjanjian atau menentukan bahwa arbiter dalam memutuskan perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, bagian pertama tentang eksekusi terhadap putusan arbitrase nasional.
terdapat dalam pasal 59 sampai dengan 64. Yang kedua, yaitu tentang pengakuan dan pelaksanaan. Putusan arbitrase nasional yang diatur dalam pasal 65 sampai dengan 69. Namun, untuk kedua putusan baik nasional maupun internasional itu berlaku ketentuan universal bahwa putusan arbitrase itu adalah final dan mengikat para pihak yang bersangkutan. Keputusan arbitrase itu tidak dapat dibandingkan maupun dikasasi, seperti yang diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Arbitrase. Tetapi, putusan arbitrase hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusinya dari pengadilan. Dan putusan arbitrase itu juga atau majelis arbitrase dapat dieksekusi melalui pengadilan negeri, sebagaimana ketentuan dalam pasal 67 ayat 1 Undang-Undang tentang Arbitrase, sebagai asas yang berlaku dalam hukum acara perdata. Maka, hanya putusan yang bersifat menghukum, kondemnatoir, sajalah yang dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh pengadilan, baik itu melalui mekanisme sita eksekusi, sita lelang, sita pengosongan, dan banyak lagi lainnya. Demikian dari penjelasan secara singkat tentang makalah kami yang berjudul Arbitrase yang disusun oleh kelompok 5 yang terdiri dari Cindy Mariasih, saya sendiri Nurina Aulia, Elda, Rima Aryani, Rian, sama Muslimin. Sekian dari penyampaian kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Lebihnya itu datang dari Allah dan kurangnya itu adalah kekurangan kami sendiri. Mohon dimaafkan kekurangannya kepada ibu, dosen maupun teman-teman sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.